wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdila Khairunisa, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perbandingan Sistem Keuangan Islam dengan Konvensional dalam Praktek dan Teorinya dengan dosen pengampu Ibu Dosen Emilia Embunsari, SSOS ME. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman yang lain, yaitu Alfiani Rizky Syahputri, Cindy Melani, dan Destria Nurhasana. Baiklah, langsung saja pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian sistem keuangan Islam dan konvensional. Sistem keuangan Islam atau yang disebut dengan syariah adalah sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir dalam setiap transaksi finansial. Sebaliknya, sistem keuangan konvensional bertumpu pada aturan yang disepakati bersama, memprioritaskan keuntungan individu dan mengizinkan penggunaan bunga sebagai imbalan pinjaman. Yang pertama, sistem keuangan Islam berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mempunyai prinsip A. Larangan riba, gharar, dan maisir, yaitu melarang adanya bunga atau riba, penipuan atau ketidakjelasan gharar, dan spekulasi atau judi, yaitu maisir. B. Keadilan dan transparansi, yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi keuangan. C. Keterlibatan risiko bersama, yaitu pihak pemberi dan penerima dana bersama-sama menanggung risiko dan keuntungan dari suatu investasi atau usaha. Yang D. Produk dan jasa berbasis syariah, menyediakan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti membiayai berbasis bagi hasil dan jual beli aset, bukan pinjaman dengan bunga. Yang kedua, sistem keuangan konvensional berdasarkan aturan yang disepakati bersama dan hukum yang berlaku, mempunyai prinsip A. Mencari keuntungan atau profit dan pertumbuhan ekonomi. Fokus utama adalah mencapai kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas yang tinggi. B. Kepemilikan individu, menganut hak kepemilikan individu atas asetnya secara penuh. Yang C. Penggunaan bunga, uang diperlakukan sebagai komoditas dan bunga digunakan sebagai kompensasi atas pinjaman uang. Yang D. Hubungan kreditur-debitur. Umumnya, hubungan antara nasabah dan bank bersifat kreditur dan debitur, di mana bank memberikan pinjaman dan menerima bunga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alfiani Rizky Syahputri. Terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Alfiani, untuk memaparkan hasil PPT. Di sini saya akan memaparkan tentang landasan teori sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan Islam. Pada syariat Islam dengan sumber hukum yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Prinsip dasarnya adalah keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, bukan semata keuntungan. Sistem ini menolak riba, gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan maisir, spekulasi. Instrumen keuangan merupakan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabah, dan suku yang semuanya menekankan bagi hasil dan tolong-menolong. Sistem keuangan Islam menekankan etika dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu sistem keuangan konvensional, dibangun di atas dasar mekanisme pasar dan hukum positif, di mana kegiatan ekonomi diarahkan untuk memperoleh profil setinggi mungkin, seperti keputusan ekonomi umumnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haramnya kegiatan. Instrumen yang digunakan meliputi bunga, obligasi, saham biasa yang semuanya berorientasi pada hasil finansial. Sistem keuangan konvensional fokus pada efisiensi ekonomi. Terima kasih, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan praktik di lembaga keuangan. Yang pertama, bank konvensional. Pembiayaan diberikan melalui sistem peminjam berbunga. Yang kedua, bank syariah. Pembiayaan menggunakan akad tanpa bunga seperti murabaha atau jual beli dan mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerja sama modal. Yang ketiga, investasi konvensional. Dalam investasi konvensional dibebaskan memilih sektor apa saja. Yang keempat, investasi syariah. Dalam investasi syariah hanya diperbolehkan memilih sektor yang halal dan bermanfaat. Yang kelima, asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional menggunakan mekanisme premi dan bunga. Yang keenam, asuransi syariah. Dalam asuransi syariah menggunakan konsep tafakul, yaitu tolong-menolong dan berbagi risiko antar peserta. Selanjutnya, konsep keuntungan dan risiko. Yang pertama, sistem keuangan Islam, yaitu keuntungan didapat dari sistem bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Yang kedua, risiko dan hasil usaha ditanggung bersama secara adil. Yang ketiga, hanya membiayai kegiatan yang halal dan produktif sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, sistem keuangan konvensional. Yang pertama, keuntungan diperbolehkan dari bunga tetap yang harus dibayar nasabah. Yang kedua, risiko umumnya ditanggung oleh pihak peminjam. Yang ketiga, tidak memperhatikan apakah sektor usaha tersebut halal atau tidak. Baik, di sini saya akan kembalikan ke teman saya selanjutnya. Dampak sosial ekonomi merujuk pada perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat akibat suatu peristiwa, kebijakan, atau pembangunan. Berikut beberapa ringkasan materi mengenai dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama ada dampak sosial, yaitu ada perubahan struktur sosial, perubahan nilai dan norma, dan konflik sosial. Sementara dampak dalam ekonomi yaitu adanya perubahan pendapat, perubahan kesempatan kerja, perubahan harga. Perubahan harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Materi terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Secara keseluruhan, sistem keuangan lebih menonjolkan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonominya. Sedangkan sistem konvensional lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan materi. Kedua sistem ini memiliki peran yang penting dalam perekonomian modern. Namun, tujuan akhirnya berbeda. Sistem konvensional mengejar keuntungan finansial, sistem Islam menggabungkan keuntungan duniawi dan nilai-nilai moral serta spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.